الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واتمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis Nabi dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah mengkaji hadis-hadis beliau, kita diberkahi hidupnya oleh Allah sampai masing-masing kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang abwab tafsir Al-Quran, yaitu hadis-hadis yang menafsirkan Al-Quran. Dan kita sudah sampai pada surat Al-Isra. Disebut juga surat Subhan, disebut juga surat Bani Israel, yaitu surat yang ke-17. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babun wa min surati Bani Israel, hadis-hadis yang menafsirkan surat Bani Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Isra itu artinya hamba, il artinya Allah. Berarti Israel artinya hamba Allah. 3130 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hina ketika usriyabi dilakukan Isra kepada saya." Isra Mi'raj maksudnya. Isra itu perjalanan malam hari ya. Kalau Mi'raj itu naik ke langit. Nah, pas Isra itu laqitu aku berjumpa Musa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa kan sudah mati. Kok bisa berjumpa ini gimana? Ya, rohnya kan masih hidup, Pak. Qala fana'atahu. Lalu beliau menyebutkan sifat-sifatnya Nabi Musa. Fa'idha ternyata Nabi Musa adalah rajulun, seorang laki-laki yang muttaribun. Yang dia itu muttarib. Muttarib itu artinya apa? Tinggi tetapi tidak dahsyat. Nah, itu namanya muttarib. Ada juga yang mengatakan bahwasanya muttarib itu adalah orang yang dagingnya sedikit alias tidak gemuk. Dan ini dua tafsiran tidak bertentangan. Artinya kalau dilihat dari perawakannya, tinggi atau pendeknya, nah beliau tinggi tapi tidak melampaui batas. Kalau dilihat dari sisi dagingnya atau tubuhnya tidak terlalu gemuk. Itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau itu rajulu sya'ra'si, ya, kepalanya itu maksudnya rambutnya itu adalah lurus. Jadi rambut kan ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, beliau rambutnya lurus. Ka'annahu seolah-olah Nabi Musa min rijali Syanu'ah, dari laki-laki suku Syanu'ah. Suku Syanu'ah ini adalah orang-orang Yaman. Syanu'ah sendiri terjemahnya secara bahasa adalah kebencian. Dan ini adalah nama seseorang dari Yaman, namanya Syanu'ah, gara-gara dia ada kebencian dengan kerabatnya. Akhirnya disebut dengan nama Syanu'ah. Karena itu kita jangan berbuat yang jelek, nanti perbuatan jelek kita menjadi nama untuk kita. Qala, beliau mengatakan, walaqitu Isa, aku pun juga bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fana'atahu, dia menyebutkan sifatnya Nabi Isa, yaitu rab'atun, seorang yang sedang-sedang. Sedang-sedang itu tidak tinggi, tidak pendek. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Isa berbeda. Nabi Musa lebih tinggi. Ahmar, kulitnya merah. Kulit itu ada tiga, Pak. Ada putih, ada hitam, ada merah. Nah, merah itu putih kemerah-merahan. Ka'annama seolah-olah kharaja Nabi Isa keluar min dimas, dari kolam renang. Yakni al-hammam. Hammam itu kolam renang. Jadi maksudnya Nabi Isa itu badannya seger. Seperti kalau orang yang keluar dari kolam renang badannya seger. Bukan berarti beliau basah kuyup, bukan ya. Tapi seperti orang yang habis masuk kolam renang, badannya segar. Dan ini kesegaran tubuh seperti ini menunjukkan orangnya sehat walafiat. Ada juga yang mengartikan seolah-olah beliau keluar dari kolam renang ini betul-betul memang keluar keringat beliau.
Jadi meneteskan keringat. Nih. Nah, maka ada dua tafsiran di sini. Ya, apakah maksudnya itu adalah segar, ataukah maksudnya itu adalah betul-betul keluar keringatnya. Wa ra'aitu Ibrahim, saya pun juga melihat bapak saya, Nabi Ibrahim. Wa ana dan saya Nabi Muhammad asbahu waladihi bihi, paling mirip di antara anak-anaknya terhadap Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan punya anak keturunan sampai hari kiamat. Nih. Nah, dari keturunan beliau itu salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Maka bapak dengan anak itu biasanya mirip, baik dari sisi zahirnya maupun dari sisi batinnya. Qala wa utitu, dan saya diberi bi'ina'ain, dua wadah. Ahaduhuma laban, salah satunya susu. Wal akhar, sementara yang lain, fihi khamrun, di dalamnya ada sedikit minuman keras. Jadi, waktu itu belum diharamkan minuman keras, Pak. Makanya dihidangkan kepada Nabi minuman keras. Jadi bukan berarti ini dalil minuman keras halal, bukan ya. Ini kan belum diharamkan. Diharamkannya minuman keras itu kan di akhir-akhir Islam. Nah, di awal-awal Islam ini belum diharamkan minuman keras. Dalam hadis ini disebutkan dua wadah. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan tiga wadah. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan empat wadah. Nah, maka ringkasnya kalau kita ambil semuanya total, bahwasanya yang disiapkan kepada Nabi itu ada empat wadah, sementara di sini perawinya hanya meringkas dua wadah saja. Empat wadah itu isinya apa saja? Silahkan lihat pada surat Muhammad ayat 15. Allah bicara tentang sungai surga, anharu mimma'in ghairi asin, air yang tidak berubah. Min labanil lam yataghayyar ta'muh, susu yang tidak berubah rasanya. Min khamril ladzatil lisyaribin, minuman keras yang lezat. Min asalin musaffa, dari madu yang dijernihkan. Nah, berarti dihidangkan empat. Tapi dari empat ini perawinya di sini hanya menyebutkan dua. Nah, perawi yang lain menyebutkan lebih lengkap lagi. Nah, maka semua dari sungai-sungai surga dihidangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqila li, lalu dikatakan kepada saya, khudh, ambillah wahai Muhammad ayyatahuma syi'ta, manapun dari keduanya yang kamu inginkan. Fa akhadtul laban, maka saya pun mengambil susu, fasyaribtuh, maka saya meminum susu. Faqila li, maka dikatakan kepada saya, mungkin yang ngomongin adalah malaikat Jibril, hudita lil fitrah, engkau telah diberi hidayah kepada fitrah. Au qala, atau dia mengatakan asabtal fitrah, kamu sudah tepat kepada fitrah. Fitrah itu apa? Asal penciptaan manusia itu disebut fitrah. Jadi awal kita diciptakan, kita kan tidak punya dosa, Pak. Nah, itu namanya fitrah. Nah, sehingga ketika kita memilih susu, berarti halal total mutlak, sehingga tidak ada sesuatu keburukan yang masuk dalam tubuh kita. Tapi seandainya beliau minum minuman keras, nah berarti ada sesuatu yang buruk yang masuk dalam tubuh beliau. Sehingga beliau kemudian mengatakan, ama ketahuilah, innaka, sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, lau akhadtal khamra, kalau kamu mengambil minuman keras, meskipun waktu itu belum diharamkan, itu ghawat ummatuka, umatmu akan menjadi sesat. Ya. Jadi umat itu mengikuti nabinya, Pak. Nabinya bagaimana, umatnya bagaimana. Nabinya sesat, maka umatnya pun juga akan sesat. Kalau istilah kita adalah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu dalilnya ini. Kalau pucuknya begitu, bawahannya pasti juga begitu. Pucuknya korupsi, ya bawah-bawahnya korupsi, Pak. Presidennya ranggena, nanti pejabat-pejabatnya sama aja ranggena. Ini dalilnya ini. 3131. Jadi hadis ini menafsirkan apa? Menafsirkan kata-kata usriya, Isra. Ya. Yang ini disebutkan pada surat Al-Isra ayat pertama. Mari kita lihat ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci zat yang telah menjalankan di malam hari hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sebagian malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, perhatikan di sini kata-kata laylan. Namanya asra itu adalah perjalanan malam hari. Tapi kenapa pada ayat ini Allah mengatakan kata-kata lailan yang artinya malam? Disebutkan kata-kata lailan ini untuk menunjukkan bahwa Isra-nya Nabi itu tidak seluruh malam, tapi hanya sebagian kecil dari malam. Maka penggunaan lailan, ya, ada tanwin di akhirnya, ini menunjukkan sedikit.
lailan sedikit dari waktu malam, sebagian dari waktu malam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya menuju ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, nah itu tidak sampai full dari maghrib sampai subuh, tapi hanya sebagian malam. Kemudian Masjidil Haram yang dimaksud adalah Mekkah, karena waktu itu beliau tidak sedang di masjid, beliau sedang berada di rumah. Kemudian atapnya dibelah oleh malaikat Jibril, kemudian naik lewat atap tersebut, kemudian berjalan menuju ke Baitul Maqdis. Ya. Maka istilah Masjidil Haram ini bisa ada 3 makna. Bisa yang dimaksud adalah Ka'bah, bisa yang dimaksud adalah Masjidil Haram, bisa yang dimaksud adalah Makkah. Ka'bah berarti hanya tengah, Masjidil Haram lebih luas, Makkah lebih luas lagi. Itu semuanya disebut sebagai apa? Masjidil Haram. Nah, hadis ini menafsirkan ayat tersebut. Kemudian tadi perhatikan kalimatnya. Wadahnya tadi satunya apa? Labanun susu. Lainnya adalah minuman keras. Tapi beliau mengatakan fihi khamrun. Ada kata-kata fihi. Sementara yang susu tidak ada kata-kata fihi. Nah ini dalam bahasa Arab. Kalau labanun tok begitu berarti seolah-olah isinya susu total. Jadi kalau gelas itu penuh dengan susu. Kalau fihi, nah itu berarti isinya sedikit. Maka khamrun maksudnya khamrun qalilun. Isinya khamr yang sedikit, tidak banyak. Bisa jadi juga sebenarnya isinya penuh, tetapi karena beliau merendahkan minuman keras, maka dianggap sedikit. Jadi sesuatu yang mulia itu dimuliakan dengan kata-kata banyak, meskipun sedikit. Sesuatu yang rendah, maka direndahkan dengan kata-kata sedikit, meskipun banyak. Makanya Allah mengatakan, Qul mata'ud dunya qalil. Ya. Kesenangan dunia itu hanya sedikit. Padahal banyak. Sebanyak apapun dunia, Allah mengatakan mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia sedikit. Jadi 1 miliar sedikit, 1 triliun sedikit, berapapun. Menurut Allah sedikit. Nggak ada yang banyak, nggak ada. Ini surat An-Nisa ayat 77. Nah ini untuk menunjukkan bahwa rendahnya dunia, maka diungkapkan dengan kata-kata sedikit. Berikutnya 31 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utia didatangkan bil buraq. Buraq itu adalah kendaraan beliau yang digunakan untuk melakukan Isra Mi'raj. Jadi dari Mekah menuju ke Filistin, nah itu menggunakan buraq. Dari Filistin naik ke langit itu menggunakan buraq. Warnanya putih, Pak. Makanya kalau panjenengan beli motor, beli mobil, pilih yang putih supaya sama dengan apa? Buraq. Insyaallah apa? Berkah. Lailata usriya bihi ketika malam Isra Mi'raj terhadap saya. Muljaman diberi lijam. Lijam itu apa? Tali kekang. Musrojan diberi pelana. Nah, jadi sudah disiapi pelana di atasnya dan tali. Fastas'aba lalu dia itu susah alaihi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya dia tidak tenang badannya sehingga Nabi ketika naik agak kesusahan. Kendaraan itu kalau tenang maka orang yang naik juga akan mudah. Nah, dia malah gerak-gerak gitu sehingga Nabi susah untuk menaikinya. Faqala lahu Jibril, maka Jibril menegur kepada buraq ini, Abi Muhammadin taf'alu hadha? Apakah kepada Nabi Muhammad engkau melakukan seperti ini? Fama raqibaka ahadun, tidaklah mengendarai kamu seorang pun akramu 'ala Allah yang lebih mulia di hadapan Allah minhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah bersabda, farfadda araqan, maka si buruk pun kemudian meneteskan keringat karena dia ketakutan ditegur oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam dan karena ketakutan terhadap kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kendaraan yang berupa buruk, yaitu ini juga seekor hewan, itu ternyata bisa diajak bicara, Pak. Jadi buruknya ini diajak bicara oleh Jibril, paham. Nah, bisa jadi kita ngomong kepada kambing, kepada binatang, kepada ayam, kepada kucing. Bisa jadi mereka juga paham bahasa kita. Bisa jadi ya, kita saja yang tidak paham bahasa mereka. Nah, mereka mungkin saja paham terhadap bahasa kita. Berikutnya 32 dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya dia mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma tatkala intahayna kita sampai ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis di Palestina,
Qala Jibril, berkata malaikat Jibril, berisyarat malaikat Jibril bi isba'ihi, dengan jarinya. Kemudian untuk apa berisyaratnya ini? Fa kharaqa bihi, lalu beliau itu melobangi dengan jari tadi al-hajar, batu, yaitu batu yang ada di Masjidil Aqsa. Wa syadda bihi, lalu mengikat pada batu tadi al-buraq, kendaraan buruk tadi. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kuatnya malaikat Jibril. Jadi untuk melubang batu itu cukup pakai jari, Pak. Nah, kalau batu saja didudul malaikat Jibril langsung terlubang, bagaimana kalau manusia didudul malaikat Jibril, Pak? Mate langsung. Ini malaikat Jibril dudul dada kita, udah tembus langsung ke belakang, mati langsung. Ini kuatnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Makanya di dalam surat An-Najm, Allah menyebutkan tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dzu mirratin fastawa, syadidul quwa, yang sangat dahsyat kekuatannya, dzu mirrah, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Nah, itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian pelajaran yang kedua bahwa malaikat Jibril pun kalau dia itu parkir kendaraan, parkirnya tetap dikunci, Pak, diikat. Padahal seandainya malaikat Jibril tawakal kan udah cukup kan. Nah, tapi tawakal itu tetap disertai dengan ikhtiar. Jadi malaikat Jibril saja masih ngikat kendaraannya, Pak. Bagaimana dengan kita? Ya dikunci kalau kita parkir kendaraan di tempat yang terbuka. Berikutnya 33. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma tatkala kadzabatni, mendustakan saya Quraisyun, orang-orang Quraisy, yaitu ketika Nabi menceritakan Isra Mi'raj, mereka mendustakan, ya. Tidak mungkin kamu sudah melakukan Isra Mi'raj, juga mungkin. Kenapa? Karena dari Mekah menuju ke Palestina itu dengan kendaraan onta 1 bulan. Dan Rasulullah mengakui, saya tadi malam sudah sampai Palestina. Nah, orang-orang semuanya mendustakan. Kumtu, saya berdiri fil hijr, pada hijr. Hijr itu adalah tembok yang bentuknya U, yang di utaranya Ka'bah. Ini Ka'bah, kemudian ada tembok U itu. Itu namanya hijr atau hijr Ismail. Saya berdiri di situ, fajalla, lalu menampakkan Allah Ta'ala li kepada saya Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Fotofiktu, maka saya pun berbuat, ukhbiruhum, mengabari mereka, an ayatihi, tentang tanda-tanda Baitul Maqdis. Jadi pintunya berapa jumlahnya, jendelanya berapa, catnya warnanya apa, kemudian marmernya apa. Itu saya bisa menceritakan kepada mereka semua. Karena waktu mereka diberitahu bahwa beliau sudah Isra, mereka ngetes Nabi Muhammad. Ya. Kalau memang kamu sudah betul-betul Isra, kamu saya tes. Ya. Tiangnya berapa? Ya. Nah, Rasulullah langsung susah, Pak. Wah, kalau saya disuruh menyebutkan ciri-cirinya, saya nggak bisa. Karena beliau baru sekali ke Baitul Maqdis, dan malam itu tujuannya bukan untuk keliling masjid, bukan. Tujuannya untuk ketemu dengan para nabi, mengimami sholat mereka, kemudian langsung pergi naik ke langit. Jadi nggak sempat nginget-inget tentang masjid. Akhirnya ini, Jallallah, Allah tampakkan. Bagaimana cara Allah menampakkan Baitul Maqdis di hadapan Nabi Muhammad SAW? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya Allah menampakkannya ini dengan didatangkan. Sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad. Wudi'a inda dari Aqilin. Baitul Maqdis itu ditaruh oleh Allah di samping rumahnya Aqil. Aqil ini sepupunya Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga Baitul Maqdis dipindah oleh Allah sesaat, langsung sekejap, langsung di sampingnya rumahnya Aqil. Tapi yang bisa melihat Rasulullah, orang-orang kafir nggak bisa melihat. Dan ini jangan dianggap aneh, Pak. Karena karena Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis lewat perantaraan salah satu muridnya dengan sekejap mata. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebih mampu, karena semua itu sebenarnya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rafa Allah. Allah itu mengangkat. Jadi Baitul Maqdisnya diangkat. Karena terangkat sehingga bisa terlihat. Seperti kalau kita melihat ke langit, ya, ada benda di langit, nah kita bisa melihat. Jadi Baitul Maqdis masih tetap berada di tempatnya, tapi diangkat akhirnya bisa terlihat. Pendapat yang ketiga, bahwasanya ditampakkan ini adalah kasyafal hujub. Disingkap hijab antara Nabi di Mekah sampai dengan Baitul Maqdis ini kan tertutupi oleh banyak, Pak.
tertutupi oleh gunung, tertutupi oleh segala macam. Nah, semua hijab yang menutup itu disingkap oleh Allah. Sehingga antara beliau dengan Baitul Maqdis itu teleser sehingga bisa terlihat dengan sangat jelas. Nah, seperti ini bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mudah, tidak ada sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang zaman sekarang kalau mendengar cerita seperti ini, itu bisa mengkiaskan dengan mudah. Kenapa? Karena sekarang terjadi peperangan antara Iran dengan Amerika. Kita di Indonesia bisa melihat dengan layar yang ada di depan kita. Nah, kejadiannya di sana, kita bisa melihat secara live. Nah, maka kalau kita diberi cerita seperti ini tidak percaya, aneh. Anehnya kita bisa melakukannya atau bisa melihatnya dengan mata kepala kita untuk kejadian sekarang. Kenapa untuk kejadian yang lalu tidak percaya? Bagi Allah sangat sangat mudah. Berikutnya 34. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kalam Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Ini surat Al-Isra ayat 60. وَمَا جَعَلْنَا, dan tidaklah kami menjadikan ar-ru'ya, sesuatu yang dilihat, allati arainaka, yang kami perlihatkan kepada engkau, illa, kecuali fitnatal linnas, sebagai ujian bagi manusia. Apa yang dimaksud ru'ya di sini? Karena ru'ya itu dalam bahasa Arab bisa berarti sesuatu yang dilihat di dalam mimpi, dalam tidur berarti mimpi, bisa juga sesuatu yang dilihat ketika kita bangun. Jadi panjenengan di sini melihat layar, nah, ini ru'ya. Panjenengan nanti tidur bermimpi ketemu dengan Ustadz Somad misalnya, pengajian sama beliau, nah itu mimpi. Itu semuanya disebut ru'ya. Nah, ru'ya di sini ini ru'ya mimpi atau ru'ya yang nyata? Qala, Ibnu Abbas mengatakan, hiya, dia ini, ru'ya ini adalah ru'ya ainin, melihat dengan mata kepala. Uriyahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi diperlihatkan kepadanya lailata usriya bihi, pada malam Isra, ila Baitul Maqdis, kepada Baitul Maqdis. Jadi Allah menjadikan Nabi Muhammad melihat Baitul Maqdis. Kenapa? Karena beliau datang langsung ke Baitul Maqdis. Nah, kondisi beliau melihat Baitul Maqdis, datang ke sana, itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Ujian bagaimana? Sehingga orang-orang kafir jadi tidak percaya. Jadi mereka teruji iman mereka, percaya atau tidak. Abu Jahal senang sekali ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan masalah ini. Ya. Karena dia yakin kalau ini masalah disampaikan kepada Abu Bakar akan murtad karena tidak percaya dengan cerita Nabi SAW. Karena kan tidak masuk akal. Ya. Nah, begitu disampaikan kepada Abu Bakar malah mengatakan, seandainya Rasulullah mengatakan yang lebih aneh lagi, saya percaya. Jadi nggak perlu heran untuk masalah-masalah yang seperti ini, karena Allah Maha Kuasa sama sekali. Kemudian ayat berikutnya adalah wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dan pohon yang dilaknat di dalam Al-Qur'an itu juga menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Ujiannya berupa apa? Ya berupa mereka tidak percaya itu. Mereka mengatakan, katanya neraka itu api. Kemudian di dalam api ada pohon, piye ranalar. Nah, jadi mereka tambah kafir, tambah kafir. Nah, itu yang disebut sebagai ujian. Jadi imannya diuji, apakah mereka beriman ataukah tidak. Nah, ternyata mereka tambah kafir, itu berarti menjadi fitnahan bagi mereka, karena bertambahnya kafir mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pohon yang dilaknat ini adalah hiya syajaratuz zakum. Kata Ibnu Abbas, itu adalah pohon zakum. Pohon zakum itu bentuknya kayak apa? Nah, silahkan nanti dilihat di internet. Karena orang Arab itu di tengah-tengah mereka ada pohon namanya pohon zakum yang sangat jelek sekali bentuknya. Sayangnya saya belum sempat mengambil ya gambarnya sehingga tidak bisa ditambahkan di sini. Nanti silahkan dicari sendiri-sendiri. Yang dimaksud mal'unah, dilaknat, ini yang dilaknat adalah penghuninya, bukan pohonnya. Kalau pohon tidak punya dosa sama sekali. Jadi ketika Allah mengatakan pohon dilaknat dalam Quran, artinya penghuni pohon tadi yang dilaknat. Orang-orang kafir yang menikmati pohon zakum inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 35 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalam Allah Ta'ala,
wa qur'anal fajr, dan bacaan pada waktu salat subuh. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya bacaan pada waktu fajar, kana masyhuda, adalah disaksikan. Ini Al-Isra ayat 78. Disaksikan oleh siapa? Nah, ditafsirkan oleh Nabi, yaitu tashhaduhu, menyaksikan salat subuh itu malaikatul laili wa malaikatul nahar, malaikat petugas malam dan malaikat petugas siang. Jadi malaikat itu tinggalnya di langit, tapi ada waktu di mana mereka bertugas untuk turun ke bumi. Disuruh oleh Allah untuk bergantian. Dan itu disebutkan dalam hadis yang lain. Riwayat Muslim kalau nggak salah ya. Yata'aqabun, mereka bergantian. Yata'aqabun, malaikat itu bergantian, fikum, menjaga kalian, malaikat malam dan malaikat siang. Mereka kumpul pada salat subuh dan salat asar. Jadi malaikat siang mulainya asar sampai subuh. Malaikat siang mulainya subuh sampai asar. Malaikat malam mulainya asar sampai subuh. Sehingga malaikat-malaikat ini ketika ditanya oleh Allah, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku yang di bumi? Nah, mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Kami datangi mereka juga dalam keadaan salat. Jadi yang turun asar melihat sedang salat asar. Kemudian yang turun subuh juga melihat dalam kondisi sedang salat subuh. Nah, karena itu tolong asar subuh jangan salat di rumah, tapi salatnya di masjid. Sehingga memiliki fadilah yang lebih ya, karena kita disaksikan oleh malaikat salatnya berjamaah. Hadis muttafaqun alaih sahih. Kemudian di sini salat subuh disebut oleh Allah dengan istilah Quran yang artinya adalah bacaan. Sementara salat-salat yang lain Allah menyebutnya dengan istilah salat. Mari kita lihat ayatnya pada surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salata. Nah, istilahnya kan salat. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sejak tergelincir matahari sampai malam. Berarti ini mencakup zuhur, asar, maghrib, isya. Disebut dengan istilah salat. Khusus untuk subuh Allah sebut wa Qur'anal fajr, dan bacaan fajar. Nah, disebut Quran ini isyarat bahwasanya untuk salat subuh bacaannya hendaklah lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Karena itu kalau ada imam salat subuh kok bacanya surat Al-Ikhlas, nggak paham. Dia ilmunya kurang. Jadi seseorang yang mengimami itu sebenarnya bisa tampak iki jane wong di ilmu pora. Seseorang yang berbicara itu bisa tampak iki orangnya punya ilmu tidak. Orang khutbah itu sama dengan menampilkan dirinya, Pak. Ilmunya seberapa. Orang menulis juga gitu. Sebenarnya menampilkan dirinya, ilmunya seberapa. Karena itu para ulama-ulama kita memberikan saran ya, jangan menulis, jangan ceramah kecuali kalau sudah punya ilmu yang cukup. Karena kalau belum cukup, kita nulis atau kita ceramah itu akan mempermalukan diri sendiri. Sehingga akan diketahui orang berapa ilmu kita karena kita menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak tepat. Nah, maka kalau ngimami salat subuh, ya jangan baca surat-surat yang pendek, Pak. Dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, itu dihindari untuk salat subuh. Karena tidak akan ketahuan bahwa kita bukan orang yang alim. Kalau safar silahkan ya. Karena Nabi ketika safar mengimami salat subuh, itu yang dibaca rakaat pertama Al-Falaq, rakaat yang kedua An-Nas. Kenapa? Karena safar itu lelah, apalagi zaman dulu naik onta ya, sehingga perlu istirahat yang banyak. Nah, tapi kalau kondisi normal, surat-surat pendek tidak dibaca pada sholat subuh. Berikutnya 36. Dari Suddi, dari bapaknya. Kalau Suddi ini perawi yang thiqat, Suddi Al-Kabir. Adapun bapaknya ini perawi yang dhaif. Nah, sehingga hadis ini derajatnya dhaif karena adanya bapaknya Suddi yang dhaif ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kalam Allah taala, "Yauma nad'u kulla unasim biimamihim." Pada hari kami memanggil setiap para manusia dengan imam mereka. Nah, imam yang dimaksud ini apa? Karena imam itu dalam bahasa Arab terjemahnya banyak apa? Imam itu bisa diartikan panutan. Imam itu bisa diartikan pemimpin. Imam itu bisa diartikan kitab atau tulisan, catatan. Nah, imam yang dimaksud di sini siapa?
Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan imam di sini maksudnya adalah pemimpinnya. Jadi setiap umat itu dipanggil dengan pemimpinnya masing-masing. Ya umatnya Nabi Muhammad datang. Ya umatnya Nabi Adam datang. Umatnya Nabi Musa datang. Nah, dipanggil dengan umatnya masing-masing. Tafsiran yang kedua, imam di sini adalah apa? Yaitu qala, Rasulullah menafsirkan. Yud'a dipanggil ahaduhum masing-masing mereka. Fayu'ta lalu diberi kitabahu, kitab catatan amalnya. Biyaminihi dengan tangan kanannya. Nah, berarti kata-kata imam pada ayat ini ditafsiri dengan apa? Kitabahu, kitab catatan amal. Jadi dalam bahasa Arab ada satu kata yang terjemahnya bisa banyak. Namanya lafal mustarak. Imam ini termasuk lafal mustarak. Nah, di sini ditafsiri kitab catatan amal. Dipanggil masing-masing kita dengan catatan amal kita masing-masing. Ya, seperti kalau sekarang kita sekolah dikasih rapotnya masing-masing. Wa yumaddu lahu dan dipanjangkan untuk dia fi jismihi pada tubuhnya situna dzira'an. 60 hasta. Satu hasta ini setengah meter. Berarti tinggi kita besok di akhirat 30 meter naik ke atas. Bayangkan Pak, tinggi sekali ya tubuh kita. Wa yubayyad dan diputihkan wajhuhu, wajahnya. Wa yuj'alu dan dijadikan ala ra'sihi pada kepalanya tajun mahkota min lu'lu' dari mutiara yatala'la yang bersinar-sinar. Fayantalik maka dia pergi ila ashabih kepada sahabat-sahabatnya. Fayarawnahu min bu'din maka mereka pun melihatnya dari jauh. Fayaquluna maka mereka mengatakan Allahumma atina bihada. Ya Allah datangkanlah teman kita ini yang ganteng ini. Wa barik lana fi hada dan berkahilah untuk kami pada teman kita yang ganteng ini. Hatta ya'tiyahum sehingga dia pun datang kepada mereka. Fayaqulu lahum mengatakan kepada mereka absyiru gembiralah kalian likulli rajulin minkum mithlu hada. Untuk setiap kalian, setiap laki-laki dari kalian mendapatkan semisal kenikmatan yang saya bawa ini. Jadi yang pakai mahkota seperti ini tidak hanya saya, kamu semuanya juga sama. Mungkin mereka tidak lihat karena tidak ada cermin, ya, tapi temannya bisa melihat. Qala Rasulullah bersabda, wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayusawwadu wajhuh, maka dihitamkan wajahnya. Wa yumaddu lahu fi jismihi, dipanjangkan tubuhnya, situna dira'an, 60 hasta, 30 meter, ala surati Adam, seperti rupanya Nabi Adam, atau seperti bentuknya Nabi Adam. Fayulbasu tajan, orang kafir juga dikasih mahkota. Fayarahu ashabuhu, dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Fayaqulun, mereka mengatakan, na'udzubillahi min syarri hadza. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan orang ini yang pakai mahkota ini. Allahumma la ta'tina bihada. Ya Allah, jangan datangkan orang ini kepada kami. Qala Rasulullah mengatakan fayatihim. Dia pun datang kepada mereka, teman-temannya. Fayaquluna, mereka mengatakan, Allahumma akhzih. Ya Allah, hinakanlah orang ini. Fayaqul, maka orang ini pun menjawab, aba'adakumullah. Allah pun semoga menjauhkan kalian juga. Fa inna likulli rajulin minkum mithla hadza. Karena masing-masing kalian itu juga mendapati seperti saya ini. Jadi kalau saya pakai mahkota yang jelek, yang kalian tidak suka melihatnya, sama juga masing-masing kalian ini pakai mahkota-mahkota yang buruk-buruk, saya juga tidak suka dengan kalian. Ini sesama orang kafir saling menyalahkan, sesama orang beriman saling mencintai sampai di akhirat kelak. Ini tafsiran untuk kata-kata, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Adapun yubayyat wajhuhu, wajahnya diputihkan. Ini tafsiran untuk surat yang lain. Surat apa? Ali Imran. Ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sebagian wajah putih, sebagian wajah hitam. Nah, ini sudah ada tafsirnya tadi. Berarti yang putih itu adalah orang muslim, yang hitam itu adalah orang kafir. Kemudian tentang orang muslim, sesama muslim itu saling suka, sehingga mereka senang ketika melihat temannya memakai mahkota. Ini juga kita temukan dalam ayat yang lain. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesama kekasih, yaitu yang saling mengasihi atau berteman di dunia. Yauma idzin pada hari itu di akhirat, sebagian mereka menjadi musuh sebagian yang lain selain orang yang bertakwa. Jadi dulu di dunia teman yang sangat akrab. Nah, tapi ketika di akhirat ini menjadi musuh. Maka dia mengatakan
A'udzu billahi min hadza. Ya. Kami berlindung kepada Allah dari orang yang jelek ini, permusuhan. Bahkan mendoakan keburukan. Allahumma akhzih, ya Allah hinakanlah dia. Karena itu mudah-mudahan semua kita berkumpul sekarang ini karena mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk orang-orang yang saling berkumpul, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala sehingga berlanjut sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adzan Isya'nya jam berapa, Pak? 46, 48. Nah, berarti masih 3 menit lagi ya. Kita tambahi 37. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kalam Allah taala, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Semoga Allah membangkitkan engkau wahai Nabi pada kedudukan yang terpuji. Nah, kedudukan yang terpuji ini apa tafsirannya? Karena diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ternyata sudah ada tafsirnya dari Nabi. Wasu'ila anha, Nabi ditanya tentang maqamah mahmudah ini, maka beliau mengatakan hiya syafa'ah, yaitu Nabi memberikan syafaat. Yang dimaksud syafaat ini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Karena syafaat itu bertingkat-tingkat, Pak. Syafaat untuk orang yang masuk neraka supaya keluar dari neraka ada. Syafaat bagi orang yang masuk surga tapi bawah supaya naik ada. Nah, yang dimaksud di sini adalah asy-syafa'atu al-uzma. Syafaat yang terbesar, yaitu fil mahsyar, di padang mahsyar. Awalnya Allah membiarkan manusia di padang mahsyar, tidak direken oleh Allah, padahal sangat panas karena matahari berada di atas kepala kita. Sehingga keringat bercucuran. Banyak sekali, ada yang keringatnya sampai di hidung, saking banyaknya amal jeleknya. Kalau amal jeleknya sedikit, maka keringatnya juga sedikit. Nah, dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Adam nggak bisa, minta kepada Ibrahim nggak bisa, kepada Musa nggak bisa, kepada Isa nggak bisa. Nah, terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad, ini yang keenam. Nah, baru keenam baru bisa. Nah, itulah yang disebut sebagai syafaat al-uzma. Sehingga disebut syafaat terbesar itu karena memberi syafaat kepada semua yang ada di padang mahsyar waktu itu, berarti semua manusia sejak Nabi Adam sampai kiamat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada tafsir yang lain, tapi jangan dipakai tafsir ini, bahwasanya maqamah mahmuda, kedudukan yang dipuji, itu adalah ketika Allah mendudukkan Nabi Muhammad di samping Allah, di atas singgasana Allah. Ini arsy-Nya Allah, Nabi Muhammad ditaruh di sampingnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsir tidak usah dipakai. Kenapa? Karena tafsir ini datangnya dari seorang tabi'i namanya Mujahid. Mujahid tabi'i. Tabi'i kok bisa mengetahui sesuatu yang gaib, dari mana itu? Enggak mungkin. Yang tahu barang yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala atau rasul yang dikasih wahyu. Nah, Rasul sudah menafsirkan maqamah mahmudah itu syafaat. Tiba-tiba ada seorang tabi'i menafsirkan bahwasanya maqamah mahmudah adalah duduk di singgasana Allah. Dari mana sumbernya? Enggak bisa diterima. Okay? Maka tafsiran yang benar adalah syafaatul uzma. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.